Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Balik lagi di Opini, obrolan pagi ini masih dengan tema yang sama, yaitu berprestasi dan juga menginspirasi bersama dengan Della, Putri Hijab Fluencer Indonesia 2022. Nah, kalau Della sendiri melihat kondisi cuaca Bengkulu akhir-akhir ini gimana nih, Del? Panas ya, ternyata bukan di Bengkulu aja tapi yang panas. Beberapa daerahnya juga kayak wah panas banget kan. Terus tiba-tiba sorenya hujan gitu. Kayak kemarin kan badai kan. Padahal siangnya tuh kayak panas banget kan sampai kayak 32, 34 itu kayak benar-benar kayak hectic banget iya. ya. Memang kalau cuaca ini nggak bisa kita prediksi ya sebenarnya, Betul. tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas. Nah, untuk Della dan juga pemirsa, kita punya informasi nih terkait dengan perakiraan cuaca yang sudah kami terima dari BMKG di 9 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Bengkulu yang mulai berlaku pada hari ini 11 Mei 2023. Nah, kita lihat dulu ya untuk wilayah pertama, kita lihat kondisi cuaca pada siang hari di Kabupaten Rejang Lebong dan juga Kabupaten Kepahyang. Nah, untuk wilayah Kabupaten Rejang Lebong siang nanti diprediksi akan turun hujan dengan suhunya yaitu 21 sampai 32 derajat Celcius, dan juga untuk Kabupaten Kepahyang siang nanti diprediksi juga akan hujan dengan suhunya 21 sampai 32 derajat Celcius. Next lagi nih, kita lihat untuk wilayah selanjutnya di Kabupaten Bengkulu Utara dan juga Kabupaten Mukomuko. Nah, untuk masyarakat utara nih siang nanti diprediksi ya di sana akan hujan petir nih ya di utara dengan suhunya 22 sampai 32 derajat Celcius, dan juga untuk di Kabupaten Mukomuko siang nanti juga diprediksi akan hujan dengan suhunya 24 sampai 31 derajat Celcius. Nah, untuk masyarakat utara nih harap hati-hati nih ya kalau misalnya siang nanti karena diprediksi bakal hujan petir. Next lagi untuk wilayah selanjutnya kita lihat ya. Nah, untuk Kabupaten Seluma dan juga Kabupaten Lebong. Nah, untuk Seluma siang nanti diprediksi akan hujan dengan suhunya yaitu 25 sampai 32 derajat Celcius, dan juga untuk di Kabupaten Lebong siang nanti diprediksi akan hujan dengan suhunya yaitu 20 sampai 31 derajat Celcius. Next lagi nih untuk wilayah selanjutnya kita lihat. Nah, untuk Bengkulu Selatan dan juga Kaur, masyarakat Bengkulu Selatan, kita lihat nih perkembangan dari cuaca siang nanti. Hujan diprediksi dengan suhunya yaitu 24 sampai 32 derajat Celcius, dan juga untuk di Kabupaten Kaur siang nanti diprediksi juga akan hujan dengan suhunya 23 sampai 32 derajat Celcius. Untuk wilayah selanjutnya kita lihat di Kota Bengkulu dan juga Bengkulu Tengah. Nah, untuk masyarakat Bengkulu ya, terutama di Kota Bengkulu, siang nanti diprediksi akan hujan dengan suhunya 25 sampai 32 derajat Celcius, dan juga untuk di Kabupaten Bengkulu Tengah siang nanti juga akan cerah dengan suhunya 23 sampai 33 derajat Celcius. Nah, dari 9 kabupaten dan 1 kota kayaknya cuma di Bengkulu Tengah nih ya siang nanti cerah. Untuk wilayah selanjutnya yang lain-lainnya juga ternyata siang nanti diprediksi akan turun hujan, terutama di Bengkulu Utara. Harap bersiap-siap ya, kalau bisa jangan banyak beraktivitas di luar rumah, apalagi tadi hujan petir. Betul. Nah, untuk Dila sendiri mungkin ada himbauannya kepada masyarakat, apalagi kan cuaca Bengkulu ini nggak nentu ya, kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas. Belum lagi kemarin ada juga kita lihat ada masalah juga ya di Bengkulu ya, sampai ada yang menelan korban jiwa begitu kan. Untuk himbauannya mungkin Dela? Kayaknya himbauannya kalau misalnya panas kan mungkin kita bisa, kalau misalnya itu kita bisa pakai sunblock keluar rumah, soalnya panas banget kan Kak. Terus juga kalau hujan kayaknya jangan hujan, apalagi hujan badai kemarin ya, jangan lewat jalan yang banyak-banyak pohon-pohon yang besar nggak sih? Soalnya kita kan nggak tahu ya, kemarin kan siapa yang tahu kan, kemarin bisa menelan korban jiwa gitu. Oke, jadi memang himbauannya kepada masyarakat tentunya, apalagi memang hujan deras dan juga angin kencang, jangan sampai melewati jalan-jalan yang pohonnya sudah tua, pohonnya gede, karena kita mengkhawatirkan ya, dan juga mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan. Mungkin kalau kita lihat dari tema kita ya, berprestasi dan juga menginspirasi. Nah, yang menjadi
menjadi inspirasi Dela nih untuk bisa terjun nih di dunia pageant ini, ada motivasinya nggak sih dari siapa misalnya? Kalau Dela tuh balik ke ngikutin aja kan, tapi harus ada Yang aku jadi role modelnya yang kayak role model aku buat yang berhijab ini mungkin Dian Pelangi gitu. Dia yang mulai dari bawah gitu, terus dia mengenalkan dunia fashion, berhijab tapi tetap stylish dan tetap modis gitu. Kan sekarang kan banyak sekali anak-anak muda yang pakai jilbab tuh pakai pikir kuno gitu. Enggak, justru kita tuh pakai hijab tuh tetap bisa stylish dan modis gitu. Oke. Nah, Dela kemarin kan dari Bengkulu menuju ke ajang nasional. Sebenarnya dari ajang nasional sendiri persiapan Dela menuju ke sana itu seperti apa sih? Karena kan membawa nama Bengkulu ya, agar Bengkulu juga dikenal sebagai perwakilan Bengkulu, juga semoga bisa dinobatkan sebagai putri persahabatan tadi ya. Itu gimana persiapannya? Wah, ya, luar biasa banget ya. Mulai dari akomodasi, kan semuanya itu kayak kita ngeluarin sendiri gitu kan. Sponsor itu dan juga sponsor itu kan lumayan sulit juga ya untuk nyari sponsor itu pada nyari saat sendiri itu. ya, Iya, nyari sendiri karena semuanya tuh pakai uang sendiri gitu. Sampai ke sana pun sampai akomodasi, semuanya transportasi tuh kita semuanya. Jadi kayak karena membawa nama Bengkulu, kita Dela pada saat itu kayak mencari sponsor gitu, tapi ternyata sulit banget. Ya udah, akhirnya balik ke diri sendiri juga gitu. Dan juga persiapannya luar biasa sih, kayak kegiatan-kegiatannya kan ada pertama kali itu kan kayak perkenalan kan, dan juga tukaran kayak oleh-oleh gitu, cenderamata gitu, untuk si kita di Bengkulu itu ada apa sih yang terkenalnya atau makanannya itu bisa dijadiin cenderamata gitu. Waktu di sana ya. Iya. Terus juga persiapannya kalau yang penting tuh menurut Dela kayak mental sih. Soalnya kita ketemu orang yang belum pernah kita temuin sebelumnya, 54 orang, dan juga belum yang lain-lainnya, kan kita nggak tahu kan. Itu yang paling penting itu adalah mental sih. Benar. Dan kesehatan itu harus selalu dijaga. Itu yang pertama, soalnya awalnya itu kemarin 66 finalis kan Kak, tapi yang datang cuma 54, soalnya terkendalanya sakit. Itu kan kayak sayang banget kan, pasti itu sakitnya 3 hari sebelum gitu, seminggu sebelum, dan kita tuh pendaftarannya tuh udah bayar semuanya tuh udah semuanya lunas tuh udah berbulan-bulan yang lalu. Itu sayang banget. Rugi dan tidak bisa dibalikin kan, soalnya udah dibayar untuk ini gitu, kayak merugikan banget. Harus banget jaga kesehatan, apalagi sekarang kan cuacanya lagi kayak gini kan. Benar, kalau misalnya memang kita punya kegiatan di luar rumah ya, apalagi ini kan juga ajang yang penting ya, membawa nama Bengkulu, seharusnya kita juga persiapkan diri sendiri, mungkin seminggu sebelum kah olahraga, minum vitamin, agar nantinya ketika kita mengikuti ajang tersebut yang gak terkendala kesehatan seperti yang disampaikan Dela tadi. Dan juga ya kan? banyak pada saat itu, bukan sebelumnya aja, pada saat itu ada yang kayak waktu kegiatan ini sakit sampai ada di impus. Wah, luar biasa sih pokoknya, karena mungkin stres juga kan, stres, terus juga kayak deg-degan ada, pokoknya kayak terus juga kan latihan sebelum persiapan hari hanya kan pasti ada gitu kan. Terus kegiatannya benar-benar banyak banget Kak, mulai dari hari pertama tuh nggak pakai jeda, istirahat tuh tidur itu di jam 11 malam, belum bersih-bersihnya, belum yang lain-lain. Besok itu kalau kita ada penilaian, pokoknya nggak boleh telat dari jam 6:30. Jadi kita tuh bangunnya, kalau misalnya kita make upnya, kan kita make up sendiri kan, make upnya lambat itu ya berarti bangunnya udah dari jam 4, dari jam 5. Jadi kekurangan tidur tuh bisa jadi kayak untuk akhirnya ada yang sakit lah, ada yang sampai diimpus. Wah, luar biasa lah pokoknya. Itu berarti benar-benar ketat ya dari pas karantina pun ya, hingga pas tertib banget gitu pokoknya. Mulai dari kan banyak banget kegiatannya Kak, mulai dari hari pertama sampai hari terakhir. Kita juga sempat pada saat itu mampir ke kantor DPR gitu.
wah benar kayak luar biasa banget. Dari sini, dari kita tuh cuman beda 15 menit aja, kayak dari persiapan ini ke persiapan itu, dari kegiatan ini kegiatan itu, luar biasa Padat capek ya. banget. Makanya capek, dan kalau misalnya Capek kita nggak banget. pintar-pintar jaga kesehatan ya akhirnya sakit gitu kan. Nah ini tuh, kan yang Della kan penting. sebenarnya kan kalau di Putri Influencer Indonesia ini ya, Putri Hijab ini kan dari berbagai provinsi yang ada di Indonesia ya. Apakah ada tugas pokok nantinya ketika pulang lagi ke Bengkulu, apa yang harus dilakukan seperti itu? Mungkin kan karena sekarang Della ngejalanin kayak ke panti-panti gitu kan, berbagi sama yang membutuhkan. Mungkin ada yang kayak kesinambungannya, kan cara berbaginya itu ada dari pakaian, dari makanan. Mungkin makanannya ini itu kita ngambilnya kuliner-kuliner yang halal gitu. Jadi bisa membantu UMKM juga, UMKM di Bengkulu juga kan, gitu. Berarti ini nanti program kerjanya nanti barengan sama yang winner ya, Kot? Winner Iya, tadi ya, yang dari mana winner. tadi? Top 3 gitu. Top Enggak 3. cuman Iya. 1, 2, 3 ya, Iya. untuk menjalankan kegiatannya. Ini kegiatannya berarti kalau untuk saat ini hanya dari ini ya, berbagi-bagi kepada panti-panti itu ya? Atau Iya. ada kegiatan lainnya yang belum terjalankan hingga saat ini? kalau pada saat ini sampai hari ini baru itu yang harus dijalanin. Tapi nanti kalau misalnya kayak minggu depan, sebulan yang ke depan kan masih ondati sampai November Iya. kan. Mungkin ada nanti disampaikan gitu. Oke, itu rutinitasnya per berapa lama tuh kegiatannya? Seminggu kayak 1 kali atau 2 kali gitu. Per minggu berarti iya, ada ya? per minggu. Soalnya? Winner kita tuh kan dari mana kan, jadi dia nggak bisa untuk stay di Bengkulu terus. Jadi kalau dia kesini baru kita bareng-bareng. Soalnya ini kan apa ya, kegiatannya sama-sama gitu, nggak bisa kayak gerak sendiri-sendiri. Berarti gitu. ini open donasi ya? Bisa, ya, open bisa, donasi dan juga ya bisa, kepada ya. masyarakat Bengkulu. Betul. Ya gitu, yang pengen mungkin menyumbangkan dari pakaiannya yang tidak terpakai lagi. Jadi kita mungkin bisa ya, menyalurkan gitu kepada teman-teman yang membutuhkan gitu. Tapi sebenarnya kalau Della sendiri ketika mengikuti ajang di nasional itu, ada nggak sih untuk ajang promosi mungkin dari Bengkulu, entahkah itu dari kulinernya atau dari pariwisatanya, itu ada nggak sih? Ada, soalnya sebelum Della ke nasional itu sponsornya ada, kayak mulai dari make up, Pakaian mungkin iya kan? pakaian betul, pakaian, make up, terus juga kan ada kayak challenge video profil kan, Iya. itu kayak fotografinya itu banyak banget sponsor-sponsor yang mau gitu sponsori kita sebelum kita ke nasional gitu. Berarti support system kamu sebenarnya banyak juga ya, meskipun Lumayan memang ya. dari sponsornya juga harus mandiri Ya, betul. cari sendiri. Tapi dari orang tua mendukung ya waktu itu? Mendukung banget, soalnya ini kegiatannya super positif banget kan, bermanfaat banget kan untuk orang-orang, ya pastinya setuju. Ini kan kamu pertama kali ya, tadi kamu bilang Iya, pertama betul. kali ikut Putri Hijab Influencer dari ajang Bengkulu waktu itu ya. Ada perasaan grogi nggak sih ketika kamu di ajang nasional kemarin? Ya pasti ya, kayak grogi terus kalau ngomong tuh kayak, "Hah, padahal kan kita udah ada kan di kayak apa yang mau kita omong tuh udah ada gitu." Iya. Tapi karena grogi dan ini pertama kali ketemunya sama orang-orang yang pintar ya, kayak dan juga kita diwawancari sama orang yang pintar, terus teman-teman di sekeliling kita tuh juga pintar-pintar. Jadi kayak, aduh, aku bisa nggak ya, grogi itu tuh kayak pasti ada gitu. Tapi kita karena kita ya fokus aja apa yang mau kita jalani, apa yang mau kita omongin, ya udah akhirnya terlewati juga gitu. Nah ini kan mengemban sebagai Putri Persahabatan ya. Waktu itu ada nggak sih diberitahu kenapa sih kamu bisa dinobatkan sebagai Putri Persahabatan? Apakah memang kamu ramah kepada teman-teman kamu sampai akhirnya bisa dinobatkan sebagai Putri Persahabatan? Iya, mungkin nggak ada, dia nggak nanya juga sih kenapa bisa Kualifikasinya dinobatkan. gitu Iya, ya. tapi yang pastinya kalau misalnya Putri Persahabatan pasti ramah, pasti kayak berteman sama yang ini, sama yang itu, nggak cuman kan berdua nih dari Bengkulu nih, nggak cuman mainnya sama yang winnernya aja dari Iya, Bengkulu iya. gitu, atau sama teman sekamar aja, nggak gitu, kayak semuanya berteman gitu, ngobrol kesini ngobrol, kesana ngobrol, mungkin kayak dari CEO-nya, jurinya, atau dari panitianya itu menilainya dari sana gitu.
Tapi sebagai putri hijab influencer ini di tahun 2022 ada nggak sih sebenarnya untuk kualitas diri harus yang seperti apa nih ketika mengemban sebagai putri influencer Indonesia ini? Yang pastinya mulai dari covernya dulu ya. Iya. Covernya itu harus yang kayak kita itu tetap bisa modis gitu kan, nggak yang kayak jilbab panjang gitu. Itu kan mungkin orang kayak masa harus pakai jilbab panjang sih gitu. Gitu, yang penting jilbabnya jangan dibuka-buka gitu kan. Berarti kita nggak bisa jadi contoh kan kalau misalnya kayak gitu. Kalau misalnya lain-lain itu tuh mengikuti dan juga harus berani ngomong di depan umum, harus belajar kayak ngomong gimana, ini baiknya gimana, kalimat-kalimat yang baiknya gimana. Terus juga mentalnya harus tetap dijaga gitu. Jangan, soalnya ada juga yang didiskualifikasi sih pada saat itu ada. Karena apa tuh? Karena dia di Instagram, karena kita berkecimpungnya di dunia Instagram ya yang lebih banyaknya. Karena itulah namanya hijab influencer tadi. Iya. Tapi ternyata waktu dicek di TikToknya masih ada kayak pakai yang gitu, nggak pakai jilbab atau jilbabnya nggak dipentul mungkin kayak gitu. Jangan sampai lah terjadi kayak gitu. Baru sampai di ini ya, dilihat akun sosmed yang lainnya iya betul gitu betul. Apalagi kalau misalnya ada Facebook, foto-foto zaman-zaman dulu kan masih banyak kan. Oke lah kalau zaman dulu ya. Tapi yang kayak setelah mendaftar berarti kita harus siap dengan konsekuensinya, harus siap sama tanggung jawabnya nanti. Kalau misalnya udah mendaftar, udah terpilih juga kan, berarti harus siap sama itu. Iya, gitu. karena putri hijab ini kan bukan cuma dari covernya aja berjil ya, tapi dari mungkin dari perilakunya, terus juga apa yang ia lakukan itu kan bisa menjadi role model juga bagi teman-teman, apalagi kan ini yang mau daftar baru nih ya di tahun ini ya. Nah ini mungkin ada yang pengen daftar nih tahun ini ya, bukanya kapan nih emangnya? Sekitar bulan Juli nanti ya. Berarti ini angkatan keberapa nantinya? Dela dari 2018 kan, dari 2018 23, 26, angkatan ke-6 ya. Setelah ini nanti mungkin generasi. Ada persiapannya nih kepada teman-teman yang pengen juga ingin mengikuti putri hijab influencer ini, apa sih yang harus dipersiapkan gitu. Yang pertama ya harus bisa, pada saat itu pendaftarannya itu kan mungkin pada saat ini dia online juga kan. Terus juga yang harus dipersiapkan tuh balik lagi ke mental sih. Soalnya nggak terlalu yang gimana-gimana banget. Oh ya, wawancara. Iya, wawancaranya nanti ada wawancara dan juga ada challenge-nya juga. Itu harus diikuti dengan sebaik-baiknya. Wawancara nanti kayak wawancaranya benar-benar kayak luas banget. Itu harus dipersiapkan gimana motivasinya, apa yang akan kita jalani, siap enggak dengan apa, dengan peraturan-peraturan yang ada gitu. Harus siap lah dengan konsekuensinya nanti. Oke, waktu itu ketika wawancara itu pertanyaan yang sering ditanyain itu sekitar apa? Kayak kalau Dela tahun kemarin, kenapa kamu daftar? Pada saat itu kan belum jadi kan. Kenapa kamu mau daftar untuk ini, putri hijab ini? Terus apa keinginan kamu ke depannya? Terus apa kalau misalnya kamu menginspirasi seperti apa? Kegiatan apa yang ingin kamu gitu bangun? Dan banyak juga yang lainnya gitu. Kamu jawab apa waktu itu? Yang pengen membangun Bengkulu terkhususnya ya? Aku kayak yang penting aku mengedukasi sih. Aku mengedukasi kayak teman, nggak usah jauh-jauh, kayak teman-teman di Instagram, di followers aku aja banyak juga yang kadang dia pakai jilbab tapi dia belum sepenuhnya istiqomah mungkin ya. Nah pada saat itu yang nggak terlalu jauhnya aku kayak yang penting kayak orang lihat aku tetap menyalurkan hal yang bermanfaat. Jadi orang kayak lihat aku, wah ternyata pakai jilbab tuh nggak perlu lepas-lepas, kita tetap cakep kok, tetap modis kok, tetap stylish kok, tetap bermanfaat juga untuk orang lain gitu. Oke Dela, kita jeda dulu nih ya Dela, nanti kita bahas lagi terkait dengan tema kita yaitu berprestasi dan juga menginspirasi. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.